Ya, sahabat Insight, kembali lagi di program Insight Ramadan Jak TV dengan basis DKI Jakarta. Kita membahas tentang difabel untuk Cafe NT ini. Ternyata ada kafenya sendiri di Jakarta dan sudah ada berapa, seperti apa latar belakangnya, itu luar biasa sekali dari basis. Ini salah satu program unggulan dari basis DKI Jakarta. Nah, tadi kita sudah membahas tentang latar belakangnya ya Pak ya, dari Pak Saad sendiri. Apa sih latar belakangnya? Lalu sekarang yang saya ingin tanyakan ini kiosnya sudah ada di mana saja? Mungkin warga Jakarta sendiri nggak tahu, saya aja baru ngobrol-ngobrol ini sama Pak Saad. Iya, meskipun alhamdulillah sudah viral nih ya di beberapa YouTube teman-teman YouTuber. Nanti besok Bang Uco harusnya ke sana tuh. Iya, boleh. Endorse nih kafenya. Boleh. Viewernya dan subscribernya ada 4 juta loh. Jadi Masya Allah. beliau harus berbagi juga ya, siap. kasih kepada teman-teman di Babel. Kita ada 5 Mbak sekarang ini. Jadi selain di terowongan Kendal, beberapa wali kota itu pengen agar ketika menerima tamu dan lain sebagainya itu di kafe kita itu. Dan alhamdulillah luar biasa sambutannya dari kan dalam satu kantor itu juga ribuan orang ya Pak ya. Dan alhamdulillah ini untuk di kantor-kantor itu juga banyak, dan kita saya kira kalau ada perusahaan-perusahaan ingin di kantornya ada ada kafe kita, jika populasi orang di dalamnya memungkinkan, segmen cocok dengan kita, insya Allah kita siap juga. Oh luar biasa ya. Jadi ini memang lokasinya juga strategis semua. Dekat stasiun Sudirman, ya Pak ya. Lalu di setiap perwakilan Jakarta ada di kantor wali kota. Jadi untuk masyarakat Jakarta yang ingin tahu gitu, ingin datang, dapat bisa langsung datang ke kantor wali kota, perwakilan kantor wali kota di setiap kota Jakarta, dan juga ada di Sudirman di stasiun dekat stasiun Sudirman. Iya, dan sekarang kan juga karena ada aplikasi. Jadi dimanapun bisa dilayani ya. Iya. Nah lalu bagaimana cara transaksinya Pak? Mungkin kita mau transaksi nanti gimana? Takutnya malah sensitif, nanti kita jadi salah atau bagaimana? Nah ini mungkin bisa dijelaskan Pak. Itulah gunanya kafe di basis kita ini, agar kemudian bahasa isyarat itu menjadi sesuatu yang umum, lazim, biasa dipakai. Kayak kalau misalnya kita ketemu Bang Uco kadang-kadang ngomong horas gitu misalnya, itu kan sesuatu yang menandakan Bang Uco asalnya dari mana, asalnya dari mana gitu, menjadi sesuatu bisa melanjutkan obrolan. Iya. Nah di situ meskipun kita tidak tahu bahasa isyarat, saya juga kebetulan tidak tahu bahasa isyarat, tapi petunjuk-petunjuk sudah ada. Meskipun kafe kita ini kafe yang bagus, orang melihatnya bukan dengan rasa kasihan ya, karena teman-teman kita ini hebat-hebat. Nah, jadi harus tahu ini as a profesional ya Pak ya, dengan kemampuan potensinya. Banyak dari lulusan kafe di Babis kita, bahkan ada 2 yang sudah keluar negeri, sekolah lagi di luar negeri. Luar biasa. Iya. Dan mereka ini sarjana-sarjana juga. Hanya sekarang ini sedang mencoba profesi di kafe di Babis, berproses di kafe di Babis kita. Nah, jadi nanti di sana tinggal kita tunjuk aja mau yang panas atau mau yang dingin, gitu. Panas ya, Pak. Mau yang panas atau yang dingin. Gitu. Mau kopi atau mau teh. Nah, itu kalau teh karena teh celup begini. Ya, teh celup gini. Pompa. Bukan yoyo ya Pak, permainan yoyo gitu. Iya, tapi aku juga penasaran juga nih Kak, aku mau nanya juga tuh. Itu di Babel yang usus tunarungu. Tunarungu sama tunadaksa Bang. Tunadaksa itu yang ada yang kakinya lumpuh. Misalnya kita di yang pasar Matraman, di PKB Matraman, itu ada teman kita yang sekian tahun nggak keluar rumah Bang, karena dibully, karena merasa tidak diterima begitu oleh masyarakatnya. Saya itu begitu pertama kali mereka diantar orang tuanya, si anak kita ini, anak kita yang diantar orang tuanya, nangis Bang, karena mereka ini orang tuanya ini merasa bahwa anaknya yang tadinya menjadi beban itu tiba-tiba menjadi sesuatu yang berharga itu. Itu pengalaman batin yang luar biasa bagi saya itu. Nah, ini juga di program ini ada yang unik nih Bang, karena kopi dan kue ini dibagi melalui stiker ya, dibagi melalui stiker yang ditempel di papan. Itu cara partisipasinya gimana? Jadi begini, bukan
Jadi, kalau kita mau beli biasa aja. Kita beli biasa ya. Nah, kalau kita tinggal langsung tunjuk aja di situ. Ya. Atau kalau aplikasi lebih gampang lagi kalau gitu. Tapi kalau misalnya Bang Ucok nih mau membelikan kepada teman-teman yang lain, siapa saja gitu, yang ada yang melihat itu, di sana itu ada papan magnetik gitu. Itu ada kopi, satu lagi magnetik kue. Nah, kita beli stikernya, kemudian diletakkan di papan magnetik kopi, maka berarti ada orang lain yang nanti melihat stiker itu bisa ngambil dan bisa minum kopi gratis. Kalau ada yang kue, ambil stiker kue itu dan bisa menukar kue gratis. Jadi gitu. seperti sedekah ya Pak ya? Iya, betul. Mengajarkan bersedekah lewat kafe. Betul, sehingga biasa ada program itu juga. Di kopi kita itu mau membelikan kopi orang lain, boleh, bisa gitu. Nah, siapa yang mendapat itu kan? Pertanyaannya begitu. Wah, teman-teman ojol itu Bang, kalau coba aja besok Bang Ucok mesti ke sana tuh. Gratisin, beli sebanyak-banyaknya tuh, kasih di stiker kopi itu. Itu teman-teman ojol itu lirikan matanya udah langsung ke arah papan itu, langsung kemudian rebutan ngambil untuk kopinya itu. Dapatlah dia kopi gratis. Kemudian dapat snack gratis. Itu dengan kualitas yang sama dengan kalau misalnya kita membeli biasa itu, Bang. Saya jadi penasaran. Ini bukanya dari jam berapa, Pak? Jam 8 sampai jam 7. Sampai jam 7 malam. Iya. Oke. Ini menarik sekali nih. Jadi pengen coba seperti apa. Jadi ada kopi, ada kue, ada teh juga ya. Nah, ya jadi untuk sahabat Insight, jangan lupa kalau untuk mau berbagi, berzakat, berdonasi, itu tetap bisa kita melalui online juga ya. Ada QR code ya, ada QR code sekarang semuanya. Nah, QR code dan dari Basis TKI juga ada QR code-nya untuk mempermudahkan karena semua serba digital ya. Tadi Pak Saad ngomong soal aplikasi. Nah, kalau maaf Pak, kalau misalnya dia ada kekurangan, kalau di situ ada yang melayaninya tunanetra enggak ya? Kalau di kafe yang kita ini, yang sekarang ini kafe Difabis kita ini karena Difabis Cafe NT itu memang tidak ada tunanetra. Cuman kita akan membuat Difabis untuk massage. Jadi tahun ini sudah mulai Ramadan ini, Pak. Jadi Ramadan ini nanti di beberapa tempat mudik kita menyediakan massage dari teman-teman tunanetra. Nah, ini akan kita kembangkan, kita pilih yang muda-muda. Nanti insya Allah kita akan buat di lounge bandara. Insya Allah yang sudah jelas menyediakan itu di Halim. Kita mulai insya Allah nanti. Jadi tempat-tempat yang premium ya Bang. Jadi biar jelas gitu loh segmentasinya kemana. Ini namanya juga boleh dibilang kan istilahnya program dari pemerintah ya. Lembaga zakat. Lembaga zakat ada hubungannya dengan itu. Gitu. Memang lembaga zakat yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Gitu, kan? Betul. Ya. Nah itu untuk kafe Coffee and Tea ini sekarang sudah berdiri dari kapan Pak? 2019 ya. 2019 ya, berarti sudah berjalan 3 tahun ya. 3 tahun lebih. Dan sudah 5 tempat ya. Dan ini gimana kalau Pak Saad lihat mungkin memantaunya bagaimana perkembangannya? Bagi kami luar biasa karena dari 5 dalam waktu secepat itu hanya 1 yang masih belum break-even ya, yang lainnya sudah BP luar biasa. Terus gini Pak, itu penghasilannya itu nanti akan disalurkan kembali. Apakah itu nanti ini yang menarik Pak. Jadi Cafe Difabis itu dia programnya memang milik Basnas. Tapi kios dan lain sebagainya itu milik komunitas, miliknya mereka. Jadi miliknya koperasinya para difabel itu. Ada koperasinya Bang Ucok. Ada. Nah, koperasi difabel ini ialah yang mempekerjakan teman-teman difabel kita itu. Gitu. Nah, teman-teman kita yang difabel ini nanti selain dari gaji juga mendapatkan sama biasa. Kalau misalnya untung maka dibagi kepada mereka dan juga kepada koperasinya. Ya, mudah-mudahan sih begitu ya. Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Karena kita memang kemudian ngawasin mereka. Iya. Bukan hanya kemudian kita biarkan itu berjalan, tapi kita memastikan bahwa program itu kemudian berjalan dengan baik dan memberi kesempatan kepada
para difabel-difabel yang lain. Tadi Iyalah. Pak Saad bilang soal aplikasi. Aplikasinya apa? Ada aplikasi apa mungkin yang bisa di... Itu semua aplikasi yang pembelian itu. Oh, tapi bukan aplikasi dari... Bukan. Jadinya kalau teman-teman sekarang ini mau membeli dengan menggunakan aplikasi semacam aplikasi pembelian itu, mau Shopee, GoFood, macam-macam itu. Ya. Semua brand-brand itu ya, Itu online. mereka bisa ya? Bisa. Bisa ya. Oke. Mungkin ada masukan kalau dari Bang Ucok sendiri, Pak, ke Pak Saad nih, apa dalam Cafe and Tea-nya untuk kaum difabel ini, tadi kan sudah diceritakan tuh apa saja ada terpikir masukan yang berbeda gitu? Kalau menurut saya sih itu udah itu untuk awal pertama itu yang paling bagus. Dan yang kedua yang harus kita peduli juga sama mereka itu kan ini sekarang ini kan masih terbatas. Mungkin Bapak baru ngambil yang punya potensi. Betul. Kan di luar sana masih banyak yang beda, yang lain-lain gitu. Sama dengan kami. Kami ini nggak tahu kami ini sebagai apa. Apakah difabel, apakah apa gitu. Di Indonesia ini kan belum tahu nih. Dinobatkan sebagai apa. Kan ada tunarungu, ada ini segala macam. Kami ini juga kan orang yang boleh dibilang kekurangan. Gitu loh. Tapi pemerintah itu belum melirik kami ini. Kami ini juga banyak, Mbak. Kami juga banyak. Akhirnya, apakah masuk tunadaksa, apakah masuk? Nggak ada. Kami ini masih dimarginalkan ini. Iya. Saya pikir masuknya tunadaksa, cuma saya belum tahu persis. Oke. Nah, ini makin menarik nih pembicaraan kita ya. Jadi pemirsa, sahabat Insight, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini.